Halo, sebelumnya makasih banyak untuk niat baiknya, untuk remindernya. Cuma tenang aja, walaupun mungkin sudah berbeda secara agama, tapi tidak soal perasaan. Pastinya mau apapun agamanya, aku akan tetap mendoakan orang tuaku. Sebenarnya waktu aku post video yang sebelum-sebelumnya, aku yakin ini pasti akan sedikit pro and cons gitu untuk beberapa orang karena sensitif isunya. Tapi nggak apa-apa, cuma aku membaca komen ini. Sebenarnya kakak, kayaknya kurang adil kalau misalnya kamu menyimpulkan 26 tahun hidup seseorang hanya dari video berdurasi 2 menit. Tapi ya nggak apa-apa, karena kan ya itu yang aku share gitu. Cuma mungkin untuk yang tidak di-share-nya itu perjalanan yang panjang gitu. Pastinya sudah banyak hal yang dilewati, banyak hal yang didapatkan lah gitu, sampai akhirnya bisa memilih ke situ. Jujur aku nggak tahu tolak ukur orang mendalami agama itu seperti apa, karena ya pada realitanya banyak yang mendalami agama apapun ya, banyak yang mendalami tapi implementasi berkehidupan dengan manusianya ya tidak sesuai lah gitu dengan dia yang menunjukkan kalau dia beragama. Udah, itu aku nggak mau panjang-panjang, tapi intinya ya memang dulu aku aktif di gereja, aku ikut misdinar gitu kan. Ya kenapa sampai pada akhirnya memilih agama lain itu bukan karena ngerasa yang dulu tuh jelek gitu, yang dulu nggak bagus ajarannya, tidak sama sekali. Justru aku merasa ya agama lamaku ya baik gitu, ajarannya baik, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan gitu. Tapi ya menemukan ketenangannya di mana, ya itulah gitu yang menjadi alasan aku. Karena pada saat aku sharing ke Romo, kenapa aku sharing ke Romo? Karena kalau misalnya aku cerita ke yang beragama muslim, entah keluarga atau temen atau mungkin ya ustadz kayak gitu, aku mikirnya akan mendapat dukungan. Sedangkan yang aku butuh pada saat itu adalah respon yang bisa netral lah gitu, atau mungkin bahkan bisa narik aku lagi nih gitu untuk enggak itu cuma mimpi doang atau apa gitu. Nah, tapi pada saat aku cerita ke Romo waktu itu dengan segala kejadian dan mimpi dan tanda-tanda, Romo tuh cuma bilang, ya kalau dia sebagai Romo pastinya akan tetap mendoakan aku untuk tetap di jalannya. Tapi sebagai manusia, ya aku memiliki hak untuk memilih apa yang aku imani dan yakini gitu. Dan apalagi ketika aku menemukannya tuh ketenangan. Nah itulah gitu jalannya, karena kalau aku hanya mencari jawaban, ya di semua agama pun bisa gitu kamu menemukan jawaban gitu. Dan kalau aku cerita soal mimpi atau tandanya tuh kan pasti bakal jadi apa ya, nggak make sense lah untuk beberapa orang. Jadi kadang ya aku mikir tidak bisa terlalu banyak sharing gitu. Tapi intinya aku bukan meninggalkan agama lamaku karena buruk, karena pasangan apalagi, atau karena terpengaruh lingkungan sekitar. Karena kalau mau terpengaruh ya apa nggak dari aku kuliah aja tuh gitu. Nggak sama sekali, karena banyak kejadian hidup dan banyak momen yang aku akhirnya mencari cara lah intinya untuk aku bisa ngobrol dengan Tuhan tanpa aku merasa ada gap gitu ya di yang sekarang gitu. Halo Ibu, saya mau jawab pertanyaannya ya. Kenapa mau pindah agama malah konsultasinya sama Romo? Dan Romo siapa?
pertama, untuk nama Romonya saya nggak bisa kasih tahu karena itu privacy. Dan kenapa saya memilih Romo, dan lebih tepatnya kenapa Romo ini yang saya pilih, karena Romo ini berasal dari keluarga Muslim gitu. Tentunya dia pasti mengalami pergumulan yang cukup panjang ya untuk sampai pada akhirnya bisa menjadi seorang Katolik, terlebih menjadi seorang Romo gitu. Jadi saya beranggapan beliau bisa secara objektif memberi feedback pada saya gitu. Kalau ditanya dari paroki mana, saya dari Buah Batu, Bandung gitu, Bu. Dan kalau dibilang bicaranya kayak narik nafas panjang itu ngapi, Bu. Saya ngomong panjang, belum napas. Maaf ya kalau aneh. Halo, sebelumnya makasih banyak untuk niat baiknya, untuk remindernya. Cuma tenang aja, walaupun mungkin sudah berbeda secara agama, tapi tidak soal perasaan. Pastinya mau apapun agamanya, aku akan tetap mendoakan orang tuaku. Dan bagaimana akhirnya aku memilih jalan yang sekarang itu bukan benar-benar tanpa dipengaruhi oleh pasanganku, karena sebenarnya udah mulai mencari-cari itu justru dari pas papaku tidak ada, karena kan rasanya ya udah nggak ada pegangan lagi aja gitu waktu papa nggak ada. Jadi apa-apa mencari tahu sendiri gitu kan, papa belajar sendiri. Nah mungkin dari situ kali ya berangkatnya aku jadi mencari tahu sebenarnya kenapa sih aku berdoa kok kayak hanya formalitas gitu, kok rasanya hatinya tuh nggak nyampe ke sana. Dan tenang aja, maksudnya tenang aja ini adalah ya aku udah konsultasi juga sama Romo gitu. Aku konsultasi sama Romo apakah yang aku pilih ini salah atau tidak. Dan FYI aku milih ini dari sebelum aku mengenal cowokku sih gitu. Justru dia bukan tipe orang yang mau mengajak gitu. Dan ya aku baru ngomong ke dia pada akhirnya setelah sekian lama pacaran, kayak mulai dari tanda-tanda yang aku rasakan, mimpi-mimpi yang pokoknya aku dapat mimpi gitu, baru aku cerita ke dia gitu. Bahkan awal-awal tuh aku yang ngajakin dia ke gereja, tapi ternyata aku sudah tidak into lagi dan aku menemukan ketenangan yang lain. Dan aku rasa as long as aku mencari Tuhan, aku mencari apa yang paling tenang untuk aku bisa ngobrol sama Tuhan, ya udah gitu. Yang penting jangan sampai karena pasangan, karena ada beberapa hal yang aku pertimbangkan, kayak amit-amit gitu aku baru hidup sehari sama pasanganku terus dia nggak ada, apakah aku bisa bertanggung jawab dengan agama itu gitu. Jadi ya intinya aku pun sudah izin ke orang tua aku, mungkin tidak mendapat jawaban secara langsung, tapi ya ditunjukkanlah lewat mimpi-mimpi gitu. Doain aja ya guys.